Ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam, Arab adalah sebuah masyarakat jahiliyah dan kabilah-kabilah penganut takhayul. Namun, berkat cahaya Al-Quran, mereka kemudian terbebaskan dari takhayul dan mulai menggunakan akal mereka. Akibatnya, salah satu perkembangan paling mencengangkan dalam sejarah dunia pun terjadi. Dan dalam beberapa puluh tahun saja, Islam yang muncul dari kota kecil Madinah tersebar dari Afrika hingga Asia Tengah. Masyarakat Arab yang dulunya tak mampu mengurus satu kota pun dengan rukun menjadi penguasa imperium dunia. Dalam bukunya The Straight Path, pakar Islam asal Amerika, Profesor John Esposito menjelaskan sisi menakjubkan kemunculan Islam sebagaimana berikut. Yang paling mencengangkan tentang perluasan Islam di masa awal adalah kecepatan dan keberhasilannya. Para pakar barat merasa takjub akan hal ini. Dalam 10 tahun, pasukan Arab menaklukkan angkatan perang Bizantium dan Persia dan menguasai Irak, Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Pasukan Muslim tampil sebagai penakluk yang sulit terkalahkan dan penguasa yang berhasil, pembangun dan bukan perusak. Ketika beragam bangsa, termasuk Turki, menerima Islam atas kehendak mereka sendiri, Imperium Islam tumbuh semakin besar dan menjadi kekuatan terbesar di dunia pada masanya. Salah satu sisi terpenting imperium ini memunculkan tahapan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang tak tertandingi sebelumnya dalam sejarah. Di masa ketika Eropa tengah mengalami masa kegelapan, dunia Islam telah membangun warisan terbesar ilmu pengetahuan yang pernah disaksikan sejarah hingga saat itu. Ilmu kedokteran, matematika, geometri, astronomi, dan bahkan sosiologi dikembangkan secara sistematis untuk kali pertama. Sejumlah pengulas berusaha mengaitkan perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini dengan pengaruh Yunani kuno. Namun, sumber sesungguhnya ilmu pengetahuan Islam adalah penelitian dan pengamatan para ilmuwan Muslim. Dalam bukunya The Middle East, Profesor Bernard Lewis, pakar sejarah Timur Tengah, menjelaskannya sebagaimana berikut. Pencapaian ilmu pengetahuan Islam abad pertengahan tidaklah terbatas pada pelestarian warisan keilmuan Yunani, bukan pula penggabungan unsur-unsur warisan budaya timur yang lebih tua dan lebih jauh kepada bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Warisan ini yang dilimpahkan para ilmuwan Islam abad pertengahan kepada dunia modern sungguh sangat diperkaya oleh daya upaya dan sumbangsih mereka sendiri. Ilmu pengetahuan Yunani secara keseluruhan lebih cenderung bersifat teoritis. Ilmu pengetahuan Timur Tengah abad pertengahan lebih banyak bersifat praktis dan dalam bidang-bidang seperti kedokteran, kimia, astronomi, dan agronomi. Warisan masa lalu tersebut diperjelas dan diperkaya dengan penelitian dan pengamatan para ilmuwan Timur Tengah abad pertengahan. Rahasianya adalah disiplin ilmiah dan pola pikir yang diajarkan Al-Quran kepada ilmuwan Muslim. Baris-baris tulisan seorang ilmuwan Muslim masa itu dalam catatan hariannya dengan jelas menunjukkan betapa gagasan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran benar-benar diterapkan. Lalu, selama 1,5 tahun, saya curahkan hidup saya untuk belajar. Saya meneruskan belajar logika dan seluruh bagian filsafat. Selama masa ini, saya tak pernah tidur semalaman penuh dan tak melakukan apapun selain belajar seharian penuh.
Kapanpun saya menemukan kesulitan, saya akan pergi ke masjid, sholat, dan memohon kepada pencipta segala sesuatu untuk membukakan kepada saya apa yang tersembunyi dari saya, dan menjadikannya mudah bagi saya sesuatu yang sebelumnya sulit. Lalu di malam hari, saya akan kembali ke rumah, meletakkan lampu di depan saya, dan memulai membaca dan menulis. Saya terus melakukan ini hingga saya memiliki dasar yang kuat di seluruh cabang ilmu pengetahuan dan menguasainya sejauh mungkin. Andalusia, tempat kebanyakan ilmuwan muslim lahir dan dibesarkan, menjadi pusat utama kemajuan dan perkembangan, khususnya di bidang kedokteran. Para dokter muslim terlatih di berbagai bidang seperti farmakologi, ilmu bedah, oftalmologi, ginekologi, fisiologi, bakteriologi, dan ilmu kesehatan. Mereka juga membuat sejumlah penemuan penting yang meletakkan landasan bagi ilmu pengetahuan modern. Inilah sebagian dari mereka.